Oke, shalom. Ya, saya tadi pagi bangun dengan semangat untuk ngajar di kelas ini, dan setahu saya jadwalnya jam 9. Saya sudah masuk sebelum jam 9. Mahasiswanya belum pada muncul. Nanti setengah 10 baru mulai muncul. Ya, biasanya saya dalam kelas saya, kalau mahasiswa itu lewat 10 menit saja, itu sudah tidak bisa masuk. Jadi saya harap sebagai pelayan Tuhan, mari kita lebih disiplin lagi. Karena kita pelayan, kita harus lebih lagi untuk disiplin. Ya, kita bekerja di ladang misi itu butuh kedisiplinan. Bukan hanya sekedar panggilan, ya. Kita harus disiplin karena biasanya kita harus janji ketemu orang jam sekian, kita harus tepati, jangan lalai karena mereka akan menilai kita. Mereka akan menilai siapa kita lewat kedisiplinan kita. Integritas itu harus ditumbuhkan sejak dini. Ya, jadi saya harap mulai pertemuan-pertemuan ke depan, ya, kalau kita jam 9, mari sebelum jam 9 sudah harus ada, ya, sudah harus on. Ya. Kalau kita tidak disiplin, ya sudahlah. Ya. Jadi sebagai pelayan Tuhan, mari kita disiplin. Siap? Oke. Kita masuk di pengantar perjanjian baru di sesi 3. Sesi 3 ini kita akan membahas tentang hari-hari raya dan juga kanonisasi. Ya. Kenapa Pak Alex? Ada yang ingin ditanyakan Pak Alex? Kalau ya, ada hal yang tidak perlu, jangan dibuka mic-nya supaya tidak mengganggu yang lain. Ya. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak perlu, tolong mic-nya di-mute. Ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan dibuka mic-nya. Sementara saya ngajar, silakan. Ya, nggak masalah bagi saya. Tiba-tiba Bapak, Ibu, Saudara ingin bertanya di saat saya sementara mengajar. Oke, mari kita sama-sama lihat hari-hari raya orang-orang Yahudi. Ya, hari raya orang Yahudi itu hari-hari raya apa saja? Karena orang Yahudi ini sangat-sangat mementingkan hari raya keagamaan. Misalnya, ya, hari raya keagamaan ini itu sangat erat dengan kehidupan bangsa Israel, sejarah kehidupan mereka. Karena Tuhan juga memerintahkan untuk merayakan, ya, hari-hari raya itu. Misalnya perayaan Paskah. Kenapa perayaan Paskah ini sangat penting? Karena perayaan Paskah ini ada kaitannya dengan keluar orang-orang Israel ini keluar dari tanah Mesir. Ya. Itu berkaitan juga dengan penghukuman, ya, untuk orang Mesir, pembunuhan anak-anak sulung di Mesir, dan juga kaitannya dengan pengorbanan domba. Jadi ini sangat penting. Nah, ini ketika Yesus disalib ini masih masuk dalam perayaan Paskah ini. Hari raya roti tidak beragi, ya. Hari raya Pentakosta. Nah, hari yang ke-50 itu bukan hanya hari raya pencurahan, bukan hanya hari pencurahan Roh Kudus, tetapi hari yang ke-50 itu berbicara tentang hari raya Pentakosta, di mana hari raya yang Pentakosta ini itu Roh Kudus dicurahkan. Ya, hari yang ke-50, tetapi sebenarnya kaitan hari yang ke-50 ini banyak hal yang terjadi di sini. Ya, hari yang ke-50 juga itu dirayakan sebagai hari raya panen. Ya. Nah, ada hari raya tahun baru. Hari raya tahun baru, hari raya perdamaian,
Hari Raya Pondok Daun. Nah, ini semuanya ada kaitannya dengan sejarah. Ya, ini semuanya sejarah-sejarah yang ada dan ini merupakan peraturan. Musa mengeluarkan peraturan ini atas petunjuk dari Tuhan. Nah, jadi 5 hari raya ini diadakan berdasarkan aturan dalam hukum Musa, ya bukan Muda itu, hukum Musa. Nah, jadi sesudah masa pembuangan mereka menambahkan ada namanya hari raya meniup serunai dan juga hari raya Purim. Hari raya Purim ini ya itu yang terjadi ketika Ratu Esther ya. Nah, jadi hari-hari raya ini sangat penting. Nah, sebagai orang Kristen juga kita juga harus merayakan hari-hari besar agama Kristen. Kenapa? Banyak orang berkata, itu hanya pemujaan kepada dewa-dewi. Ini bukan seperti itu. Misalnya hari Natal. Banyak orang yang tidak merayakan hari Natal hari-hari ini. Orang Kristen malah tidak merayakan hari Natal. Ada golongan-golongan tertentu. Mereka pikir itu merupakan penyembahan berhala. Tetapi kalau kita kaitkan dengan sejarah gereja, itu tidak seperti itu. Nah, jadi memang Yesus itu lahir itu di sekitar tanggal 24 malam memasuki tanggal 25 Desember. Kalau dihitung, ketika malaikat itu mengunjungi Maria, itu terjadi di bulan Maret. Ya, terjadi di bulan Maret. Kalau dihitung dari Maret sampai Maret tanggal 15 itu kalau sejarahnya. Kalau dihitung itu 9 bulan 10 hari, maka cocoklah bahwa Yesus itu lahir antara tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember. Ya, makanya kita memperingati tanggal 25 dan di Israel itu merupakan perayaan Hanukkah, perayaan terang. Ya, dimulai sebelum tanggal 25 Maret sampai sekitar tanggal 6 Januari. Ya, itu perayaan hari raya terang. Mereka merayakan itu. Dan Yesus lahir pada waktu itu. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia. Jadi perayaan Natal tidak boleh diabaikan. Kenapa? Dengan merayakan hari-hari raya ini, yang pertama, kita mengingat kembali akan karya Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam sejarah yang ada. Yang kedua, ketika kita merayakan ini, kita mengagungkan nama Tuhan. Yang ketiga, ketika kita merayakan hari raya ini, kita memberitakan tentang Tuhan kepada dunia. Kita menyaksikan ya tentang Tuhan kita, tentang Yesus kepada dunia. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara pergi misalnya di kota-kota besar, lalu pada waktu Natal, mal-mal itu menghias sedemikian rupa, ya, dengan pernak-pernik Natal. Lalu kemudian tiap hari mereka memutar lagu-lagu rohani, lagu-lagu Natal tentang kelahiran Yesus, ya, tentang siapa Yesus. Mereka mal-mal bahkan memuji Tuhan. Nah, ketika orang masuk ke situ, mereka mendengarkan lagu-lagu tersebut. Itu juga merupakan sebagai bentuk pemberitaan Injil. Mereka ya mendengarkan. Nah, firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Nah, itu salah satu cara untuk memberitakan tentang Yesus pada dunia. Jadi jangan takut. Begitu juga dengan Paskah. Itu perayaan kepada Ratu Easter. Ya, bukan seperti itu. Ya, memang dalam sejarah Konstantin itu ada modifikasi budaya. Ada modifikasi budaya, ya, budaya kaum pagan dimodifikasi menjadi budaya Kristen. Ada hal-hal seperti itu. Dan di dalam misi, ya kita bisa melakukan seperti itu, modifikasi. Ya, kita bisa menambahkan unsur-unsur
kekristenan di dalamnya. Ya, ada misalnya tradisi-tradisi, ada tradisi yang kita bisa tolak, tetapi ada tradisi yang kita bisa modifikasi. Ya, saya terlibat di dalam tim untuk bagaimana menyikapi tentang Rambu Solo di Toraja. Bagaimana pandangan GBI tentang Rambu Solo di Toraja. Ya, karena memang sangat banyak yang menolak tentang ini. Tetapi ketika saya ada di situ dan kemudian mengangkat hal ini dari para hamba-hamba Tuhan yang ada di Toraja, mereka mengangkat lalu kemudian kita memprosesnya, ternyata tidak semua harus ditolak. Ada hal-hal yang harus bisa dimodifikasi. Ya, misalnya ada hal-hal yang kita bisa taruh, mereka melakukan mak badong misalnya. Itu bisa dimodifikasi dengan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, misalnya membawa binatang untuk dikorbankan, itu juga bisa dimodifikasi. Misalnya dengan membawa sejumlah uang ditaruh dalam amplop, ya, untuk diberikan kepada keluarga. Itu kan bisa dimodifikasi semua. Dan kemudian diisi dengan hal-hal yang alkitabiah di situ. Dibuat nilai yang baru di situ. Ya, jadi kekristenan itu sebenarnya tidak selalu bertentangan dengan budaya. Nah, kekristenan itu bisa memodifikasi, bisa masuk dalam budaya dan kemudian mentransformasi budaya itu. Nah, jadi hari-hari raya orang Yahudi ini sangat-sangat penting bagi sejarah kehidupan mereka. Ingat, ketika kita ada di ladang misi, kita tidak bisa langsung berkonfrontasi dengan tradisi atau kebudayaan setempat. Kita harus pelajari dulu, dan di mana kita bisa masuk dalam kebudayaan itu untuk menjadi pemberita Injil di situ. Misalnya di Papua, suku-suku saling suka berperang, dan untuk pendamaian mereka saling memberikan anak mereka untuk diberikan kepada suku itu. Nah, ini kan pengorbanan. Nah, pengorbanan ini kemudian dimasuki, lalu ya diberi nilai baru bahwa pengorbanan itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus menjadi anak pengorbanan. Ya. Nah, jadi ada budaya-budaya yang bisa kita nilai kembali. Oke, kita akan masuk dalam kanon dan kitab-kitab perjanjian baru. Bagaimana kitab-kitab perjanjian baru itu bisa diambil dan terbentuk akhirnya menjadi sebuah kitab berkaitan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, jadi kanon itu terjadi ada saat di mana ada terjadi pengumpulan naskah-naskah perjanjian baru. Ya, naskah-naskah ini atau buku-buku ini yang sudah ditulis oleh para penulis kemudian dikumpulkan. Ya, tulisan-tulisan ini merupakan inspirasi Roh Kudus kepada para penulis. Para penulis Alkitab ini itu terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dan kurang lebih sekitar 1.500 tahun. Lalu kemudian ketika masa zaman gereja di sekitar abad 100, tahun 100 sampai tahun 300 itu terjadi proses yang namanya kanonisasi. Ya, jadi melalui proses penyeleksian untuk menyusun sebuah kitab yang kemudian akhirnya diterima menjadi kitab bersama atau Alkitab. Nah, pengertian kanon itu berasal dari kata Yunani, artinya buluh. Buluh
buluh ini atau tongkat pengukur ya. Jadi ini dipakai sebagai tongkat pengukur, mengukur atau menggaris. Nah, lalu pada abad yang keempat, Athanasius ini memberikan arti teologis bahwa kanon itu bisa dipakai untuk menuju kepada Alkitab. Nah, jadi prosesnya itu terjadi sekitar tahun 300-an. Nah, sehingga artinya bahwa kanon itu artinya bahwa daftar naskah kitab-kitab dalam Alkitab itu berjumlah 66. Itu telah dikanonisasikan atau telah memenuhi standar peraturan-peraturan tertentu yang diterima oleh gereja, sehingga dikumpulkan menjadi kitab-kitab kanonik. Kitab-kitab kanonik ini kitab-kitab yang telah melalui proses pengkanonisasian. Ya, nanti sebentar saya akan jelaskan apa itu proses pengkanonisasian. Ya, proses ini salah satunya bahwa kitab-kitab itu diinspirasikan oleh Allah lewat Roh Kudus dan memiliki otoritas penuh dan mutlak terhadap iman Kristen dan perbuatannya. Nah, jadi kitab-kitab yang kita pakai sekarang itu sudah mengalami proses pengkanonisasian. Nah, sejarahnya begini. Kenapa banyak orang bertanya, mengapa kitab Perjanjian Lama itu hanya terdiri dari 39 kitab? Kenapa bukan 40, 60, 100, ya supaya lebih banyak, lebih tebal-tebal, atau kurang dari itu? Dan kenapa kitab Perjanjian Baru itu hanya terdiri dari 27 kitab? Kenapa tidak lebih atau kurang? Lalu kemudian ada yang bertanya, siapa yang menentukan jumlah kitab dalam Alkitab? Siapa? Ya, bagaimana? Orang-orangnya siapa-siapa saja? Apakah ada rapat atau semacam konferensi untuk menentukan jumlah-jumlah kitab-kitab di dalam Alkitab? Siapakah yang berkompeten menentukan kitab-kitab itu sebagai firman Allah? Siapa? Lalu kalau Alkitab itu disebut kanon, apa itu kanon? Apakah kata kanon itu itu merupakan kata yang alkitabiah? Oke, kita akan lihat ya pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi tadi kata kanon itu berasal dari Yunani, bahasa Yunani. Nah, kita diterjemahkan kata kanon itu menjadi tongkat pengukur atau bulu pengukur. Ya, kurang lebih biasa ukuran itu disesuaikan dengan lengan tangan. Lalu kemudian kanon ini merupakan sebuah ketetapan atau sebuah ukuran. Ukuran-ukuran apa, misalnya syarat-syarat apa sehingga Alkitab itu bisa menjadi buku-buku yang dituliskan itu kemudian bisa ditetapkan menjadi sebuah kitab suci. Nah, kata kanon ini, misalnya kalau kita pakai untuk ukuran tanah, ya setelah tanah itu diukur, kemudian diberikan patok yang menandakan bahwa tanah itu telah diukur. Misalnya berapa? 1 hektar. Patok-patoknya ada. Oh, berbatasan dengan apa? Ada tanda-tandanya di situ, ada patok-patoknya. Lalu kemudian ketika dijual, ya jadi penjualan tanah itu dan ukuran itu berdasarkan patok-patok yang telah dipasang baik oleh badan agraria dan pemilik tanah, ya. Lalu kemudian bisa terjadi proses penjualan tanah itu. Jadi patok-patok ini yang menandakan bahwa tanah itu adalah seluas itu, seluas yang sudah ada. Itu ukuran, ya, itu ukuran. Dan itu merupakan sebuah kesahihan, ya, sah. Ada patok-patoknya yang menandakan bahwa tanah itu seluas itu, ya, dengan adanya patok-patok itu. Nah, Alkitab itu disebut kanon, artinya bahwa Alkitab adalah sebuah ukuran yang telah ditetapkan.
atau sebuah ukuran yang telah pasti. Telah pasti atau patokan bagi semua pihak. Jadi barang siapa yang mencoba menggeser patokan itu, maka ia akan disebut penipu atau orang yang berbuat curang. Ya. Jadi Alkitab itu disebut kanon karena Alkitab itu merupakan sebuah ukuran yang telah ditetapkan atau sebuah ukuran pasti dan menjadi sebuah patokan bagi semua pihak. Jadi kanon itu adalah sebuah ukuran pasti, bagaikan alat atau tongkat ukur modern yang tidak boleh dipanjangkan maupun dipendekkan, yang telah disetujui untuk dijadikan sebuah alat pengukur bagi semua manusia. Ada sebuah kisah tukang roti dan tukang mentega. Jadi tukang roti ini selalu membeli mentega dari tukang mentega untuk kebutuhan rotinya, dan tukang mentega juga selalu membeli roti buatan tukang roti ini. Suatu hari tukang roti ini curiga bahwa tukang mentega ini telah mengkorupsi timbangan dari mentega itu. Lalu tukang roti ini melaporkan perbuatan ini, tukang mentega ini kepada polisi, lalu kemudian diadili. Pada waktu proses diadili, hakim bertanya, apakah benar kamu tukang mentega telah berbuat curang? Tukang mentega kemudian menjelaskan, Pak Hakim, saya ini setiap hari memang membawa mentega saya untuk dipakai oleh tukang roti membuat roti. Dan juga setiap hari saya membeli roti tukang mentega. Saya ini tidak punya timbangan. Jadi kalau saya beli roti 1 kilo dari tukang mentega, dari tukang roti, maka saya sampai di rumah saya akan menimbang ya mentega saya dengan roti yang saya beli. Jadi saya tahu bahwa roti itu adalah 1 kilo, mentega saya juga sejumlah 1 kilo karena saya sudah timbang berdasarkan itu. Nah, karena saya tidak punya timbangan. Ternyata akhirnya tukang roti mengaku bahwa iya, saya yang telah mengkorupsi timbangan roti saya. Nah, jadi ya seperti kita biasanya kalau beli buah-buahan atau apa di pasar atau di pinggir jalan, katanya 3 kilo 15.000, sampai di rumah ditimbang hanya 1,5 kilo. Ya, ini berarti telah berbuat curang terhadap ukuran yang telah ditetapkan. Nah, kanon atau Alkitab yang disebut kanon adalah sebuah ukuran kepastian. Ya, Shemi, ada yang ingin ditanyakan? Shemi, raise hand. Ada yang ingin ditanyakan? Shemi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Shemi. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi angkat tangan. Pak Shemi. Kepencet. Oke. Siap, ya. Saya lanjutkan. Oke, siap. Nah, jadi Alkitab itu adalah sebuah kepastian. Tidak boleh diselewengkan. Tidak boleh dicurangi. Nah, Alkitab adalah alat pengukur doktrin dan perbuatan. Jadi, di Alkitab itu berisi banyak pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang kemudian ada sebagian orang mengambil satu pengajaran, lalu kemudian pengajaran ini terus diajarkan, akhirnya menjadi sebuah doktrin.
Nah, tetapi ada juga yang mengambil bagian yang lain dari pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Lalu terus diajarkan, akhirnya menjadi sebuah doktrin. Alkitab ini penuh dengan doktrin-doktrin. Ya, pengajaran-pengajaran. Apa itu doktrin? Pengajaran-pengajaran. Jadi misalnya sebuah kertas misalnya. Nah, anggap saja kertas ini merupakan kebenaran Tuhan yang utuh. Lalu kemudian ada orang yang melihat dari sisi sini dan mengambil sisi sini untuk kemudian diajarkan. Nah, bagi orang itu apa yang diajarkan adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Lalu ada orang yang mengambil lagi melihat dari sisi sini. Lalu kemudian diajarkan bagi orang ini apa yang diajarkan adalah hal yang mutlak. Ada yang mengambil dari sisi sini. Bagi orang ini apa yang diajarkan adalah hal yang mutlak. Dan semua melihat dari berbagai sisi dan kemudian mengajarkan dan menganggap itu adalah hal yang mutlak. Apakah pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang ini tadi yang melihat dari berbagai sisi adalah kebenaran yang mutlak? Tidak. Kita hanya bisa melihat satu bagian, dan itu bukan sebuah kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak itu adalah semua ini. Manusia hanya bisa melihat dari satu sisi yang ada. Ya, tidak bisa melihat semua. Bagaimana kita bisa memahami kebenaran Tuhan dengan otak kita yang kecil? Kebenaran Tuhan yang besar dengan otak kita yang kecil, sehingga ya karena kita berkata bahwa apa yang saya ajarkan adalah kebenaran yang mutlak dan pengajaran orang lain itu bukan kebenaran, sehingga terjadi pertengkaran doktrinal dan pertengkaran dogmatika di dalamnya. Padahal kita tidak melihat, kita tidak mendapatkan kebenaran yang mutlak. Kita hanya mendapatkan kebenaran yang sebagian saja. Itu pun sebagian kecil dari kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Nah, ketika kebenaran-kebenaran ini disatukan, akhirnya menjadi sebuah keutuhan. Karena itu, sebagai orang Kristen, ya kita tidak bisa mempertentangkan doktrin-doktrin kita. Kita tidak bisa berkata bahwa saya ini lebih benar, yang lain tidak benar. Bahwa semua melihat kebenaran itu. Dan semuanya mempresentasikan kebenaran menurut apa yang dia lihat. Sudut pandangnya. Menurut pemahamannya. Nah, Alkitab ini, itu kemudian tergabung dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ditulis kurang lebih sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi sampai tahun kurang lebih 400 sebelum Masehi. Jadi dengan kata lain, kurang lebih 400 tahun sebelum kelahiran Yesus ke dalam dunia. Perjanjian Lama itu, kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama itu sudah sering dibacakan di situ. Ya, sudah sering dipakai untuk kegiatan keagamaan di situ. Jadi mulai dari kitab Pentateuk, ya kitab Nefilim, Ketuvim, itu semua itu sudah menjadi bagian dari masyarakat Yahudi. Dan jadi dalam proses kanonisasi itu gampang saja. Karena itu sudah sering, ya kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, itu semuanya itu sudah dipakai oleh masyarakat Yahudi. Tetapi yang menjadi sekarang pertimbangannya adalah bagaimana dengan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru itu kan ditulis setelah
kematian Yesus. Ya. Jadi perjanjian baru itu ditulis setelah kematian Yesus. Nah, bagaimana dengan itu? Oke, kita kembali lagi dalam perjanjian lama. Jadi sesuai dengan tradisi orang Yahudi, kanon perjanjian lama itu terdiri dari 3 kelompok kitab. Torah, Nefim, dan Ketuvim. Ya. Torah, Nefim, dan Ketuvim. Apa ini? Torah, apa itu Nefim, apa itu Ketuvim? Jadi kelompok kitab Torah itu terdiri dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Dianggap ditulis oleh Musa. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini disebut dengan kelompok kitab Torah atau kitab Pentateuk atau kitab yang ditulis oleh Musa. Ya. Ada yang berkata, bukan Musa yang menuliskan itu. Tetapi ada orang yang menuliskan, ada yang melanjutkan. Bagaimana Musa menuliskan Ulangan misalnya, padahal dia sudah meninggal. Mungkin itu ditulis oleh Yosua atau siapa. Tetapi karena orang Yahudi itu dalam sistem kebudayaan itu menganut kebudayaan paternalistik, orang yang dituakan atau orang yang dihormati, maka Musa disebut sebagai penulis dari 5 kitab ini. Ya, dan itu tidak jadi masalah sih sebenarnya. Kecuali ada orang-orang yang ingin mempermasalahkannya. Ya. Nah, jadi kitab Torah ini ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, ini semua kitab-kitab Musa itu Torah. Lalu kitab Nefim terdiri dari 19 kitab. Apa itu kitab Nefim? Nah, kitab Nefim itu adalah kitab-kitab nabi-nabi. Baik nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Bukan nabi-nabi besar karena dia pengaruhnya besar. Tidak seperti itu. Tapi tulisannya banyak, ada tulisannya sedikit. Ya, Nefim ini Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Jadi kitab-kitab ini kemudian dimasukkan jadi kitab Nefim. Tidak jelas kenapa kitab Hakim-Hakim dan Raja-Raja itu dimasukkan dalam kitab Nefim. Ya, mungkin waktu penulisan ya itu sangat berdekatan atau ditulis oleh seorang nabi. Ya, mungkin kemungkinan Samuel itu menulis kitab Hakim-Hakim. Ya, mungkin kitab Raja-Raja itu ditulis oleh sekelompok nabi. Ya, Nevim. Ya. Nah, jadi ini kitab Nefim itu terdiri dari 19 kitab. Lalu ada yang namanya kitab Ketuvim, kitab karangan atau tulisan. Itu ada 12 kitab. Misalnya Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Esra, Nehemia, Tawarikh. Kenapa kita harus masuk ke dalam perjanjian lama untuk kanonisasi ini? Karena ini ada kaitan erat dengan perjanjian baru. Ya, kanon Alkitab kita secara keseluruhan. Ya, jadi begini, maksud saya begini. Ada orang punya pandangan begini. Saya lebih suka kita perjanjian lama. Saya lebih suka kita perjanjian baru. Saya tidak butuh kita perjanjian lama. Saya tidak butuh kita perjanjian baru. Alkitab itu hanya perjanjian lama. Alkitab itu hanya perjanjian baru. Siapa bilang seperti itu? Ya. Perjanjian lama itu akan menceritakan tentang bagaimana menubuatkan, bagaimana kelahiran Yesus, kedatangan Yesus, Mesias yang diharapkan. Dan itu perjanjian baru merupakan kegenapan daripada perjanjian lama.
perjanjian baru tidak akan ada tanpa adanya perjanjian lama. Ya, perjanjian lama akan diteruskan oleh perjanjian baru, tidak bisa dipisahkan. Ya, ini merupakan satu rangkaian, satu kesatuan. Yesus banyak mengutip, bahkan para rasul-rasul banyak mengutip kitab-kitab perjanjian lama, dikutip kembali di dalam perjanjian baru. Begitu juga, ya, bahwa perjanjian lama ini merupakan rangkaian untuk masa depan, di mana di situ dalam perjanjian baru. Oke. Sebagian besar kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Salomo itu menulis kitab Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Kenapa sampai ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo yang dengan kisah yang berbeda? Ya, ini menggambarkan kehidupan daripada Salomo. Jadi Salomo muda itu menuliskan Kidung Agung. Salomo dewasa banyak menuliskan Amsal. Salomo tua itu menuliskan Pengkhotbah. Ya, di Kidung Agung itu menggambarkan keperkasaan Salomo, percintaan Salomo. Dan ini sebenarnya menggambarkan tentang gereja dengan Tuhannya, ya, dengan Tuhan, bahwa kita ini adalah mempelai, ya, daripada mempelai agung. Amsal, lalu kemudian Pengkhotbah. Pengkhotbah ini ditulis ketika di masa tua Salomo yang menganggap bahwa semuanya sia-sia, kesia-siaan. Di luar Tuhan semuanya sia-sia. Salomo menyesali kehidupannya. Dia punya banyak istri, banyak gundik, ya. Istri-istrinya banyak menarik dia untuk penyembahan kepada berhala-berhala yang ada. Ya, ada kesia-siaan. Nah, jadi sesuai dengan nama kelompok kitab ini, Ketuvim atau Ketubim, yang berarti tulisan atau bacaan. Maka isinya adalah bacaan yang mengajarkan kebenaran melalui cerita maupun kiasan. Suatu kali ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak, kenapa ada kisah Abraham dan Ishak? Lalu kemudian ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak, kita akan kemana? Ya, Abraham berkata, kita akan pergi ke bukit sana untuk mempersembahkan korban. Bapak, kok ada api, tapi mana korbannya? Lalu Abraham berkata, nanti Tuhan yang siapkan. Padahal Abraham tahu bahwa Ishak yang akan dikorbankan. Tetapi kenapa Abraham tidak menyatakan kebenaran kepada Ishak? Kepada Ishak, ya. Kepada Ishak. Kenapa Abraham berbohong kepada Ishak? Berarti Alkitab ini juga bisa mengizinkan orang berbohong, Pak. Kenapa Alkitab menuliskan Abraham begitu bisa berbohong kepada anaknya? Padahal Abraham itu kan orang yang benar, orang yang dipakai Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Kenapa bisa berbohong? Kenapa itu ditulis di dalam Alkitab? Kira-kira kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, apa kira-kira jawaban Bapak Ibu? Silakan, ada yang bisa bantu saya? Kira-kira kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu bisa jawab dari pertanyaan ini? Kenapa Abraham itu berbohong? Kenapa Alkitab mencatat kebohongan Abraham? Silakan. Ada yang bisa? Tolong saya.
Jangan ragu-ragu, jangan takut. Ya, ingat minggu lalu saya sudah berkata, silakan jawab. Mau salah, mau benar, itu pendapat Bapak Ibu Saudara. Ya, baik Pak. Ya, Ya, Obed. kalau Abraham harus berbohong karena kalau ia jujur terhadap anaknya, pasti anaknya ketakutan dan bisa melarikan diri dari hadapannya. Ya, Ya, oke. makanya Tapi kenapa Alkitab harus menuliskan kebohongan Abraham? ya supaya bisa menggenapi atau ya bisa menggenapi firman Tuhan, supaya kita selalu belajar tentang hal itu. Oke. Berarti Alkitab mengizinkan kita berbohong dong. Karena ada contohnya Abraham. Ya, artinya selalu mengingatkan kita supaya kita tahu, bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak perlu kita ikuti. Oke, baik. Terima kasih, Pak Obed. Ya. Ya. Saya kemudian menjawab, apakah Abraham itu berbohong atau tidak? Abraham mempunyai iman bahwa di gunung Tuhan itu Tuhan akan siapkan. Ishak ini merupakan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mengambil Ishak kembali? Lalu saya berkata, Alkitab itu sungguh luar biasa. Alkitab itu adalah buku kehidupan. Kehidupan tentang siapa? Ya, Alkitab itu ditulis oleh manusia, diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab itu ada sisi humanistiknya, humanismenya di situ. Ya, ada sisi kemanusiaannya. Bahwa Alkitab itu sungguh jujur kepada kita. Bahwa ada kisah-kisah, misalnya kisah tentang Abraham yang mungkin Bapak Ibu berkata bahwa Abraham berbohong, tapi mungkin satu sisi dia tidak berbohong. Ya. Ada yang mengisahkan tentang pemerkosaan, ada yang mengisahkan tentang inseks, ada yang mengisahkan tentang peperangan dan hal-hal yang lain. Alkitab tidak pernah menutupi hal-hal seperti itu. Karena Alkitab itu adalah buku kehidupan. Dan Alkitab mengharapkan agar setiap orang yang membaca Alkitab ini bisa belajar kehidupan di dalamnya. Seperti tadi Pak Obed bilang, bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, bisa memilih di situ kehidupan itu. Karena Alkitab memberikan contoh-contoh yang banyak di situ. Nah, Alkitab itu sungguh luar biasa. Jadi Alkitab itu menuliskan dan mengajarkan kebenaran-kebenaran melalui cerita maupun kiasan-kiasan. Tapi kemudian ada yang berkata, berarti Alkitab bukan firman Tuhan dong. Karena hanya mengandung cerita-cerita. Ya, pada waktu Dewan Gereja Dunia tahun sekitar 1960 atau 1940, saya lupa sejarahnya. Tahun-tahun seperti itu, tahun 70, ya sekitar itu. Lalu kemudian ada satu timbul, mereka mengambil Alkitab di situ. Lalu kemudian mereka mengadakan seminar Alkitab, Yesus seminar istilahnya. Lalu kemudian Alkitab itu mereka lihat di situ. Kalau tidak ada tulisan, maka berfirmanlah Tuhan, atau Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan, itu berarti itu bukan tulisan kitab suci. Mereka buang atau mereka tandai. Jadi bagi mereka Alkitab itu bukanlah firman Tuhan.
Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan. Tapi apakah Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan? Kalau begitu Alkitab itu hanya seperti buku biasa dong. Saya punya buku, misalnya buku mengenal dunia perjanjian baru misalnya. Di situ juga mencatat ada ayat-ayat. Berarti Alkitab, berarti buku ini berisi ya firman Tuhan. Karena ada ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat di dalamnya. Ada ayat-ayat Alkitab yang dicatat di dalamnya. Apakah Alkitab seperti buku ini? Tidak. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bukan berisi firman Tuhan. Ingat bahwa semua tulisan-tulisan yang ada, Paulus mengatakan dalam Timotius, itu berguna untuk mengajar dan sebagainya. Itu diilhamkan oleh Tuhan. Jadi semua itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu merupakan firman Tuhan bagi kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh ini. Ya, kita harus tahu sungguh-sungguh. Kita jangan pernah meragukan. Karena baik Torah, Nefim maupun Ketuvim itu adalah firman Tuhan. Ya. Itu perjanjian lama, perjanjian baru juga demikian. Nah, ini merupakan susunan kitab-kitab perjanjian lama dalam Alkitab orang Yahudi. Lalu orang berkata, kalau begitu ada beda antara Alkitab orang Kristen, orang Yahudi, atau orang Samaria. Ya, sama-sama kita punya kitab yang sama dan tidak ada perubahan macam-macam di situ. Alkitab kita ada perjanjian lama, orang Yahudi memegang perjanjian lama, orang Samaria juga memegang perjanjian lama. Sama-sama. Ya, sama-sama. Jadi kalau ada yang berkata bahwa kitab kita sudah berubah atau sudah dipalsukan, Alkitab kita ada berisi perjanjian lama yang juga dipakai oleh orang Yahudi. Dipalsukan yang mana yang dipalsukan? Mana bukti aslinya? Iya kan? Mana bukti aslinya kalau mereka bilang Alkitab kita dipalsukan? Mana aslinya? Alkitab kita ini, puji Tuhan, kemarin kita sudah belajar bahwa kaum Eseni itu yang menulis kembali kitab-kitab itu, lalu kemudian ketika terjadi penyerangan, kemudian mereka memasukkan tulisan-tulisan itu di dalam tembikar-tembikar, lalu kemudian disembunyikan. Jadi kita punya Alkitab itu sama dengan tulisan-tulisan oleh kaum Eseni ini. Sehingga sekitar abad ke-2 sebelum Masehi, ya abad ke-2 sebelum Masehi, itu mereka sembunyikan itu. Dan sekitar tahun-tahun ya ketika arkeologi berkembang dan semuanya berkembang, terjadi penggalian-penggalian, pencarian bukti-bukti sejarah yang ada, maka ditemukan seperti kitab-kitab itu. Ya. Jadi Alkitab kita tidak pernah dipalsukan, karena dasarnya yang aslinya itu ada, ya, ada. Bukan berarti tidak ada, ada. Itu disimpan di museum-museum yang ada di luar negeri. Nah, susunan yang dimiliki sekarang kemungkinan susunan yang disesuaikan dengan Septuaginta, yaitu kitab perjanjian lama yang dituliskan dalam bahasa Yunani. Ini terjadi ketika zaman ada seorang profesor Ibrani, orang Yahudi, yang mengajar di Universitas Alexandria, lalu kemudian dia mengumpulkan 70 orang untuk menuliskan kembali ya Septuaginta ini, dari menerjemahkan dari bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani perjanjian lama, ya. Nah, ini makanya dikatakan kitab Septuaginta. Itu ditulis ke tahun 200-an sebelum Masehi. Jadi tadinya jumlahnya hanya 36 kitab karena Samuel, raja-raja, dan Tawarik itu dibagi 2, jadi 1 Samuel, 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja.
1 Tawarik dan 2 Tawarik akhirnya menghasilkan 39 kitab. Dan 39 kitab ini adalah sudah menjadi kebiasaan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi dalam keagamaan mereka. Nah, jadi kitab Torah, Nefim, dan Ketuvim ini telah diakui oleh masyarakat Yahudi sebagai firman Tuhan. Maka Yesus sendiri dalam Lukas 24 ayat 27 sampai ayat 44 menyebutkan 3 kelompok ini sebagai firman Tuhan. Nah, kalau Yesus saja mengakui, Yesus itu adalah otoritas tertinggi, Yesus itu adalah anak Allah, dialah sang firman itu, mengakui bahwa perjanjian lama adalah firman Tuhan, maka kita juga harus mengakuinya. Jadi ini bukan hanya pengakuan secara tradisi, tapi ini juga pengakuan oleh Yesus sendiri. Petrus juga berkata bahwa perjanjian lama adalah firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 6, 2 Petrus 1 ayat 20. Diakui. Ya, diakui. Nah, bukan hanya Petrus saja, ya, tetapi bahwa kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Ya, semua penulis kitab perjanjian baru juga mengakui serta mengutip kitab perjanjian lama sebagai sambil menyatakan bahwa itu adalah firman Allah. Itulah sebabnya ya telah dinyatakan bahwa pengakuan orang Kristen terhadap kitab-kitab perjanjian lama sebagai kanon kitab suci itu penuh dasar. Jadi ada dasar yang mendasarinya. Jadi kanon itu merupakan ukuran. Ukurannya apa sih? Ukurannya adalah bahwa kitab-kitab perjanjian lama itu merupakan kitab-kitab yang telah diakui oleh orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengakuinya, para rasul juga mengakuinya. Ya. Nah, jadi sebelum sampai pada proses pengkanonisasian, ini adalah prosesnya. Proses itu adalah proses penulisan atau composing. Penulisan ini ya berkisar sekitar tahun 50 sampai sekitar tahun 100. Kemudian dilanjutkan dengan collecting dari tahun 100 sampai 200. Lalu ini proses ini pengumpulan orang-orang percaya mengumpulkan surat-surat atau tulisan-tulisan rasul-rasul untuk jemaat maupun kebutuhan pribadi. Nah, ini proses untuk apa? Untuk perjanjian baru. Nanti kita akan masuk dalam perjanjian baru. Nah, sesudah proses composing, collecting, ada namanya proses pembandingan, ya, comparing. Itu berkisar tahun 200 sampai 300. Jadi proses ini di mana tiap-tiap jemaat lokal berusaha membanding-bandingkan hasil koleksi mereka. Koleksi dari tulisan-tulisan rasul-rasul. Ya, lalu kemudian diikuti dengan masa completing, masa pelengkapan sekitar tahun 300 sampai 400. Ya. Lalu kemudian, nah ini setelah itu baru proses pengkanonisasian kitab-kitab perjanjian baru. Supaya kita bisa memahaminya dengan lebih sempurna. Ya. Jadi kita harus lihat proses-proses ini. Berarti bukan hanya sekedar main comot-comot saja. Nah, proses kanonisasi kitab perjanjian baru itu sedikit lebih rumit dibanding kitab perjanjian lama. Tapi memiliki prinsip dasarnya yang sama. Ya, proses pengkanonisasian kitab perjanjian lama tidak melalui sebuah konferensi. Demikian juga dengan proses pengkanonisasian kitab perjanjian baru. Semuanya melalui proses waktu yang sangat panjang. Nah, kitab-kitab yang terkandung dalam kedua kitab kelompok kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu diakui satu persatu. Misalnya kitab Musa, dari Kejadian sampai Ulangan, itu pertama diakui sebagai Torah yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Tuhan. Demikian juga kitab-kitab perjanjian baru diakui oleh jemaat satu persatu. Oh benar, ini tulisan ini Petrus, ini tulisannya Yohanes. Nah, itu ada hal-hal di kisah-kisah di situ. Nah, jadi rasul-rasul itu mengajar dengan lisan.
sebagian digerakkan, jemaat itu sebagian digerakkan untuk menulis. Misalnya, Petrus itu mengangkat Markus untuk menjadi translatornya. Jadi ketika Petrus berkhotbah, Markus menuliskan apa yang dikhotbahkan oleh Petrus, apa yang diajarkan oleh Petrus. Markus itu menuliskan. Markus itu bukanlah murid Yesus, tetapi dia adalah saudara dari Barnabas dan juga asisten dari Paulus, lalu kemudian asisten dari Petrus. Jadi Markus ini menuliskan dari saksi mata yang ada. Ya. Lalu kemudian jadilah kemudian proses pengkanonisasian, tulisan Markus ini masuk di dalam kitab. Sebenarnya kitab Markus itu juga biasa disebut sebagai kitab Petrus sebenarnya. Ya. Nah, Matius ini saksi mata. Lukas itu merupakan jemaat yang kemudian dia juga menuliskan dari saksi-saksi mata yang ada. Lukas ini seorang dokter, tapi dia juga seorang pewawancara. Dia wawancara Paulus, dia wawancara Petrus, dia wawancara Yohanes, bahkan dia mewawancarai Maria, ibu Yesus. Jadi, nah mereka ini melihat ya kayak Markus dan Lukas itu bukanlah saksi mata daripada kehidupan Yesus, tetapi mereka menuliskan dari saksi mata yang ada. Nah, itu dia. Jadi logisnya ya nasihat-nasihat para lisan atau pengajaran para rasul itu kemudian ditulis oleh orang-orang ya selain Paulus. Paulus itu menuliskan pengajarannya, menuliskan surat-suratnya itu kepada jemaat-jemaatnya yang berisi pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat ya itu kepada jemaat-jemaat. Dan kenapa sampai surat-surat ini bisa yang ada dari Matius sampai Wahyu itu bisa dimasukkan menjadi kitab-kitab di Perjanjian Baru? Ada ukurannya. Ukurannya adalah yang pertama, surat-surat itu memposisikan tentang Yesus. Ya, itu menempatkan tentang Yesus di urutan berbicara tentang Yesus. Yang kedua, bahwa surat-surat itu dituliskan mungkin hanya sekitar 100 tahun setelah kehidupan Yesus. Dari kitab Injil itu, Injil Yohanes itu ditulis di tahun 90-an ya, Masehi. Markus ditulis lebih cepat. Markus itu ditulis sekitar tahun 50. Kemudian Matius 60-an, Lukas tahun 70-an Masehi. Paling lama itu Yohanes. Kenapa sampai Injil Yohanes ini? Yohanes menuliskan surat Yohanes. Karena pada waktu itu ada bidah, ada pengajaran sesat di situ dari murid-murid Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih besar dibanding Yesus. Makanya Yohanes, murid Yesus ini menuliskan dalam Yohanes pasal 3 di situ dikatakan biar aku semakin kecil, Yesus semakin besar. Nah,
Jadi itu karena ada bidat-bidat seperti itu. Makanya murid-murid Yohanes itu mendesak Yohanes untuk menuliskan. Karena Yohanes itu adalah saksi mata terakhir, adalah murid terakhir yang masih hidup. Murid terakhir yang masih hidup. Nah, jadi tulisan-tulisan itu ya mereka dalam misalnya ditulis itu sekitar tahun 50, 60, 70 berarti saksi-saksi mata ini masih ada. Masih masih bisa menyangkal kalau tulisan-tulisan ini tidak benar kan. Ya itu proses-prosesnya seperti itu. Ternyata mereka mengakui bahwa ini benar, ini tulisan rasul-rasul, ini seperti ini. Apakah ada tulisan-tulisan yang lain? Banyak tulisan-tulisan tentang Yesus. Ahli-ahli sejarah Romawi juga menulis, Yosefus dan lain-lain itu menulis tentang Yesus juga. Tetapi yang dianggap sebagai pengajaran daripada Yesus ini ditulis oleh yang ada yang kita lihat dalam perjanjian baru saat ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk dalam sejarah gereja? Silakan. Pak. Ya. Tadi itu kan dikatakan mengapa perayaan Natal itu sangat penting. Yang pertama katanya mengingat ya Pak ya. Ya. Yang kedua mengagungkan nama Tuhan. Yang ketiga memberitakan tentang Yesus kepada dunia. Ya. Nah yang kata mengingat tuh Pak, mengingat apa ya Pak ya? Mengingat perbuatan-perbuatan Yesus. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur berkata, ingatlah. Ya kan? Ingatlah. Jadi ketika kita merayakan Natal, kita mengingat bahwa Yesus pernah ada di dalam dunia ini dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ini sangat baik bagi iman kita. Nah, dengan mengingat perbuatan-perbuatan Yesus, ya dengan mengingat kasih-Nya, iman kita semakin bertumbuh, semakin dikuatkan. Ya, kasih Pak. Ya, kan ada lagunya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ya, jadi dengan mengingat masa peristiwa-peristiwa yang lampau, peristiwa-peristiwa sejarah, ya karena sejarah itu ya seperti pelajaran pertama, sejarah itu dalam bahasa Inggris ditulis his story. Story-nya siapa? Nah, story-nya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bergerak dari generasi kepada generasi. Ini kita ingat di sini. Sampai pada suatu waktu di mana Allah yang kekal itu, Sang Firman itu, datang ke dalam dunia menjadi manusia, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, juga manusia, lalu kemudian sampai disalib, mati, dia bangkit, naik ke surga, dan akan datang. Nah ini kan semua ini. Ini merupakan dasar pemberitaan Injil itu yang kita ingat kembali. Ya. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Masih ada Pak. Silakan. Kitab Neveim kan Pak dibagi jadi 19 kan? Ya. Nah tadi tuh belum selesai nyatatnya Pak. Bisa diikutkan lagi. Bisa ditampilkan lagi nggak Pak? Oke, tunggu ya. Iya. Sebentar.
Yang ini ya. Oke. Ya. Ya. Jadi Devi ini adalah nabi-nabi, kitab nabi-nabi. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu terdiri dari 3. Torah, jadi berisi hukum-hukum, peraturan-peraturan, lalu kisah-kisah kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ya. Lalu kemudian syair-syair, ya, puisi-puisi, syair-syair atau kisah-kisah yang ada itu Ketuvim, ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Silakan bertanya. Karena proses kanonisasi ini itu menimbulkan banyak keraguan dari orang-orang di luar kekristenan. Mereka-mereka yang di luar Kristen. Seperti tadi mereka meragukan bahwa kitab-kitab itu benar-benar masih asli. Ya, mereka meragukan hal itu. Kok banyak terjemahan? Kok terjemahan satu dengan terjemahan yang lain berbeda? Misalnya Markus. Markus itu hanya sampai misalnya Markus 16 itu hanya sampai di ayat yang ke-8 atau berapa. Kok terjemahan yang lain sampai di ayat 20 berapa gitu. Ya kenapa sampai ini hilang? Ya. Terus ada selisih-selisih. Ya, namanya saja penerjemahan. Jadi orang bisa mengambil berbagai sumber untuk diterjemahkan. Tapi apakah itu mengurangi keautentikan daripada Alkitab kita? Apakah itu mengurangi otoritas daripada Alkitab kita? Apakah itu mengurangi ineransi ketidakbersalahan daripada Alkitab kita? Tidak. Ya, tidak. Tapi kenapa misalnya kitab-kitab yang lain, agama-agama lain kok tidak diterjemahkan, Pak? Misalnya, mereka hanya memakai bahasa asli dan bahasa itu katanya bahasa sorga. Padahal bahasa itu adalah bahasa budaya. Itu budaya, ya bukan bahasa sorga. Kenapa? Karena kita itu, Alkitab kita itu ada yang namanya amanat agung. Amanat agung pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi Alkitab kita harus bisa diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang ada supaya bisa masuk sampai ke segala bangsa, suku bangsa. Ya kan? Ada Alkitab bahasa Batak, ada Alkitab bahasa Toraja, ada Alkitab bahasa apa lagi? Bahasa Makassar, ada Alkitab bahasa suku-suku yang lain, ya kan? Nah, jadi akhirnya suku-suku itu lewat bahasa mereka. Ini kan Alkitab kita luar biasa kan. Jadi jangan pernah meragukan. Makanya Alkitab itu jangan cuma disimpan. Jadi sudah bikin tugas belum? Nah, harus dibaca. Sudah bikin tugas belum? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah berarti sudah dikumpulkan ke Agnes atau Ibu Agnes. Ya. Ya. Jadi kita harus baca. Kalau kita tidak baca, kita tidak bisa menikmati Alkitab itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke sejarah? Pak, masih lagi, Ya. Pak. Silakan. Zero. Katanya itu tadi surat-surat menceritakan tentang ada 2 ya, Pak ya? Yang surat-surat mana?
surat-surat yang itu tuh Pak, yang pengertian dari Alkitab tuh yang Perjanjian Lama, Alkitab terdiri dari 39 Alkitab. Ya. Terus Markus menerjemahkan atau menulis apa yang dikhotbahkan Petrus melalui surat-surat kan Pak. Surat-surat itu kan menceritakannya itu kan ada 2. Surat-surat. Yang pertama tentang Yesus. Ya. Yang kedua apalagi? Pengajaran Yesus. Ya, pengajaran iman Kristen. Ya. Jadi pelajaran atau pengajaran Pak? Pengajaran. Pelajaran. Jadi surat-surat itu dari proses kanonisasikan itu surat-surat itu yang pertama dia memberitakan tentang Yesus. Lalu kemudian dia meneruskan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Tapi kan Paulus bukan murid Yesus, toh? Kok bisa menuliskan apa yang diajarkan Yesus? Apakah benar Paulus bukan murid Yesus? Nah, iya Pak, bagaimana itu ya? Bagaimana apa? Bagaimana Paulus boleh menuliskan suratan-suratan suratan-suratan dari Roma itu sampai Filemon kah suratan dia, sedangkan dia bukan bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan murid-murid yang lain ya. Ya, benar. Oke. Coba Roma 1 ayat 1 coba buka. Roma 1 ayat 1. Di situ dibilang apa? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, begini. Saya tidak tahu apakah di kota kalian ada buku ini enggak. Buku ini saya tulis dengan Pak Jonathan Patiasina. Buku ini tentang keimamatan orang kudus. Buku ini membahas tentang 5 jawatan dan juga membahas tentang karunia-karunia yang lain. Ya, pelayanan Superstructure for Church, pelayanan 5 jawatan. Ya, ini buku ada di Gramedia. Bisa dapat di Gramedia bersama buku ini. Buku ini, Kingdom Theology. Ya, buku ini ada di Gramedia. Ini saya tulis bersama Pak Jonathan juga. Oke. Paulus itu merupakan murid Yesus juga. Tetapi dia tidak termasuk dalam 12 rasul. 12 rasul atau 12 murid. 12 rasul atau 12 murid ini disebut rasul anak domba. Paulus itu adalah rasul perjanjian baru. Dia memang tidak bertemu secara langsung seperti 12 rasul anak domba dengan Yesus. Tetapi dia mengalami waktu dia berjalan ke Damsyik, di tengah jalan dia ketemu dengan Yesus kan. Nah, pengajaran itu yang diterima oleh Paulus itu lewat Roh Kudus. Siapa Paulus ini? Paulus ini orang yang sangat ahli di bidang Taurat. Dia anggota ke-5.000 Sanhedrin. Siapa itu Sanhedrin? Lembaga agama yang ada, kan kita sudah belajar minggu lalu di Yahudi. Dia murid Gamaliel. Dia orang yang sangat terhormat. Nah,
Dia juga adalah orang yang ditugaskan untuk pergi menyiksa atau menganiaya orang Kristen. Tapi di perjalanan dia bertemu Yesus. Dia bertobat. Sejak saat itu Yesus mengajar Paulus lewat apa yang dia ketahui tentang apa yang dia pelajari, Torah itu. Dia ahli kitab. Dia termasuk salah satu ahli-ahli kitab atau orang Farisi. Dia termasuk di salah satu dari situ. Jadi pengetahuannya tentang kitab suci itu luar biasa. Roh Kudus mengajarinya kembali, Roh Kudus memperbaharui apa yang dia ketahui, ya bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi merupakan Roh Kudus memberikan kehidupan di dalam pengetahuan itu, sehingga menjadi sebuah kebenaran. Oleh karena itu, dia bisa menuliskan semua surat-suratnya itu dengan landasan teologis yang sangat kuat. Ya. Landasan teologis tentang iman Kristen yang sangat kuat. Jadi, Paulus bukan seorang penulis Injil yang lain, tetapi dia adalah murid Yesus dan menjadi rasul perjanjian baru. Siapa rasul-rasul perjanjian baru? Ada Barnabas di situ. Ada siapa lagi? Ada Silas. Ada siapa lagi? Ada Timotius di situ. Itu yang tidak termasuk 12 rasul anak domba. Siapa 12 rasul anak domba? Murid-murid Yesus. Oke. Jadi Paulus itu termasuk juga murid Yesus. Ya. Paham sampai sini? Bisa? Iya, ya. Jadi apakah semua suratan-suratan Rasul Paulus ini adalah ilham dari Roh Kudus gitu ya? Dan saya mau tanya, apakah ini ada kaitannya dengan 2 Korintus 12 ya kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa Rasul Paulus menyaksikan bahwa dia mengenal seseorang yang entahkah di dalam tubuh, di luar tubuh, ya dia tidak, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya, ya. Jadi dalam beberapa penafsiran itu mengatakan bahwa ini sebenarnya yang dialami oleh Paulus itu sendiri. Ya, coba dia mempersonifikasi dirinya dengan sebagai orang lain. Ya. Jadi beberapa penafsiran mengatakan bahwa memang Paulus yang mengalami akan hal ini. Apakah itu salah satu ketika dia diangkat ke surga atau di Firdaus ini, apakah di situ ada kemungkinan Tuhan mengajar dia ya melalui wahyu begini? Jadi ya pengajaran itu bukan hanya ketemu misalnya di Firdaus ketemu begitu, tetapi setiap hari lewat perenungan, ya setiap hari ya Tuhan mengajar. Nah ini ada kaitannya mungkin dengan 14 tahun lalu, kisah kehidupan Paulus 14 tahun lalu. Apa yang terjadi 14 tahun lalu dengan kehidupan Paulus? Nah, ini yang harus kita ketahui. Coba ya, 14 tahun lalu itu terjadi apa di situ? Sebentar. Empat 14 tahun lalu itu ya diangkat ke Firdaus ya, Pak. Ya. Itu kemungkinan terjadi pada waktu dia dalam perjalanan bertemu ke Damsyik, yang kemudian dia
mendapatkan melihat seperti sebuah cahaya yang kemudian dia jatuh, dia buta, lalu kemudian dia dimuridkan oleh Barnabas. Jadi Barnabas itu merupakan guru, ya sebagai guru atau yang memuridkan Rasul Paulus ini. Jadi di situ dia mendapatkan ilham, dia bertemu dengan Tuhan, ya. Di situ dia mengalami pertobatannya. Lalu kemudian setiap hari Tuhan ajar dia. Lalu kemudian juga Barnabas juga mengajar kepada Paulus. Orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu juga mengajar kepada Paulus tentang siapa Yesus. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman rohani yang diungkapkan oleh Paulus. Bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa dia adalah murid Yesus. Dia diajar oleh Yesus. Itu Bu Feni. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, masih ada lagi yang lain? Ya, Pak, baik. Ini saya mau bertanya mengenai Matius. Matius saksi mata dari Petrus, apa yang Petrus khotbahkan, si Matius Bukan mencatat. Matius, Terus Markus ya. Matius ini adalah murid Yesus. Ya. Markus ya. 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 Apakah Markus waktu itu memang benar bukan pengikutnya, bukan saksi mata Yesus, atau dia hanya cuman begini. Ya, itu. Tolong jelaskan. Jadi begini, Markus ini, dia seperti yang saya jelaskan minggu lalu atau dua minggu lalu begini. Waktu itu Yesus sebelum dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi dan kemudian mencari rumah untuk perjamuan terakhir kan. Dia berkata kalau kamu ketemu ada orang, ya dia tanya, dan mereka ketemu dengan ayah dari Markus itu. Rumah yang dipakai untuk perjamuan malam terakhir itu adalah rumah daripada Markus. Kenapa demikian? Karena memang orang tua Markus ini cukup terpandang, cukup beradab pada waktu itu. Jadi rumahnya itu dipakai. Dia melihat peristiwa-peristiwa juga pada waktu itu. Ya, apa yang tapi bukan berarti begini. Dia mengamati terus perjalanan Yesus dari awal sampai akhir. Dia hanya melihat hal-hal yang kemudian dia tuliskan di dalam kitab Markus itu. Dia tuliskan di situ. Misalnya, coba kita lihat Markus . Ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Jadi sebenarnya dalam peristiwa terakhir dari Yesus, Markus itu melihat. Jadi dia melihat bahwa misalnya Petrus menyangkal Yesus. Dia juga ikut menyaksikan. Lalu kemudian dia melihat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ketika Yesus ditangkap, Markus 14, sebentar, ayat 51. Coba baca. Ayat ini tidak ditemukan di kitab-kitab Injil yang lain.
Ayat-ayat ini tidak ditemukan di kitab-kitab Injil yang lain. Markus 14 ayat dia melihat ayat 50, 51, 52. Dia lihat ayat 50 ketika Yesus ditangkap itu murid-murid itu pergi meninggalkan Yesus. Lalu kemudian ayat 51 di situ ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari dengan telanjang ini? Kenapa sampai si Markus bisa menuliskan ayat ini, tulisan ini? Ternyata dia menuliskan tentang dirinya sendiri di sini. Yang lari dengan telanjang ini dia sendiri. Dia yang menambahkan tulisan ini selain dari hal-hal yang diajarkan oleh Petrus. Gimana, Om? Jadi ada, karena memang Markus itu hidup pada waktu itu. Dia hidup pada waktu itu. Dia bukan hidup sesudah itu. Tapi dia hidup memang ketika Yesus masih ada. Dan beberapa peristiwa itu dia menjadi saksi daripada peristiwa itu. Ya. Terutama hal-hal yang sangat-sangat detail seperti ini. Ya. Oke, bisa mengerti, Pak Obed? Ya. Atau kurang jelas? Ya. Jadi Petrus ini memang dia asisten daripada Paulus, dan ingat kisah begini. Ketika kisah sejarah gereja kemarin, ya minggu lalu, ingat ketika Paulus dan Barnabas berselisih dalam perjalanan pertama. Apa yang mereka perselisihkan? Soal Yohanes Markus. Siapa Yohanes Markus ini? Ya, Markus ini yang menuliskan kitab ini. Dia berselisih si Paulus dengan Barnabas, karena dalam perjalanan pertama, di tengah perjalanan si Markus ini meninggalkan mereka. Lalu kemudian perjalanan kedua itu Barnabas ingin mengajak Markus untuk ikut lagi, tetapi si Paulus mengatakan jangan, karena dia orang yang telah meninggalkan kita, jangan diajak lagi. Lalu kemudian mereka berpisah, Yohanes dan Barnabas berpisah. Yohanes mengajak Silas, Barnabas mengajak Markus. Lalu kemudian dalam perjalanan berikutnya, akhirnya Paulus menyadari. Paulus berkata, panggil kembali lagi Markus. Dia sangat berarti bagiku. Ya, setelah itu Markus menjadi asisten daripada Paulus. Lalu kemudian ketika Petrus ke Roma, kemudian Markus ini menjadi asisten daripada Petrus. Pada waktu Petrus itu, Markus diminta oleh jemaat-jemaat yang ada untuk menuliskan apa yang diajarkan oleh Petrus, supaya pengajaran itu tidak hilang begitu saja. Kalau seumpama Petrus ini mati atau ditangkap atau dibunuh, tidak hilang. Jadi ada tersimpan gitu pengajaran daripada Petrus. Lalu kemudian Markus mulai menuliskan apa yang diajarkan oleh Petrus.
termasuk menambahkan hal-hal detail yang dia saksikan secara pribadi. Itu Pak Ubed. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut di sejarah gereja. Mau istirahat sebentaran? Ada yang mau ke toilet? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Tunggu sebentar ya. Yang mau makan. Yang mau makan makan. Yang mau BAB BAB. Sejarah gereja dunia. Ya. Kita masuk di